Kereta cepat Jakarta-Bandung telah diresmikan. Pemerintah pun membuka peluang untuk memperpanjang rutenya menjadi Jakarta-Surabaya. Kalau ini terrealisasi, maka jarak tempuh Jakarta-Surabaya jika menggunakan kereta cepat hanya sekitar 3,5 jam dibanding 9 jam dengan kereta reguler atau 2 jam dengan pesawat. Apa komentar Anda? Setujukah dibangunnya kereta cepat Jakarta-Surabaya? Ini kita syukuri bahwa untuk kereta api Jakarta-Bandung sudah selesai. Tapi selesai itu tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Karena pembangunannya itu memakan biaya yang sangat besar pembengkakannya. Dari 86 triliun menjadi 106 triliun kalau tidak salah. Padahal ini kan pinjaman, bisnis to bisnis awalnya. Dengan suku bunga kalau nggak salah tuh 3-5% kalau nggak salah. Ambil aja lah bunganya itu 4% per tahun. Nah ini untuk bunga saja sudah 4 triliun per tahunnya. Nah kalau di rata-rata per hari kan 10,1 miliar lebih. Kemudian belum pakai nanti biaya operasional, penyusutan, balik modal. Nah apakah pendapatan yang diperoleh dari ini penumpang itu dapat enggak untuk segitu banyak? Saya kok ragu itu. Jadi kalau ini yang kereta api Bandung aja mungkin nanti rugi itu 10 tahun mungkin bangkrut itu. Nah kemudian untuk orang Indonesia itu tidak tidak kereta api minded. Dan sekarang aja yang cukup murah aja nggak penuh itu penumpangnya, kosong itu. Kemarin anak saya ke Jakarta naik eksekutif yang 1 juta itu aja nggak ada penumpangnya kok dari Jogja. Nah, apalagi dari Surabaya, nanti yang naik siapa? Mau jadi kereta hantu itu nanti. Jadi menurut saya ini dievaluasi dulu 10 tahun ya, dari Jakarta itu ke Surabaya itu menurut saya nggak perlu pakai kereta api, pakai pesawat saja itu sudah lebih gampang. Nah apalagi besok mungkin Jakarta-Surabaya hubungannya nggak sekerat sekarang. Karena sekarang kan banyak orang dari Surabaya ke Jakarta atau sebaliknya karena ibu kota di Jakarta. Nah besok kalau sudah ibu kota dipindah ke Kalimantan, ya mungkin nggak banyak orang lagi yang ke Jakarta karena urusannya tidak banyak di Jakarta. Kalau mau ngurus paspor ke Jakarta, ngurus visa ke Jakarta. Nah itu seperti itu. Nah ini kan besok kan nggak lagi. Jadi bisa efisien menggunakan pesawat gitu. Ya setuju nanti biayanya itu terlalu besar dan tidak efisien itu dan tidak efektif. Mungkin ilmu waktu saya sekolah dulu dikasih pelajaran BEP itu nggak akan tercapai, itu nggak masuk akal. Jadi kalau menurut saya memang ini perhitungan yang salah dari awal. Karena sebenarnya karena kalau menuju ke Surabaya itu naik pesawat jauh lebih efektif. Nah, apakah ini sebuah akal-akalan baru bahwa karena Jakarta-Bandung itu dihitung tidak akan bisa tertutupi, maka ada janji baru gitu ya, nanti akan dilanjutkan ke Surabaya. Jadi ada 3 hal yang ditunjukkan pemerintah di sini. Yang pertama bahwa kalau Jakarta-Bandung saja belum untung, belum menunjukkan proyeksi keuangan yang baik, kenapa kita harus buat sampai ke Surabaya? Atau orang ke Surabaya sekarang ada kereta api, ada pesawat juga. Yang kedua adalah ini menunjukkan Jawa sentris sekali. Bayangkan kalau membuat Jakarta-Bandung yang hanya 180 km kurang lebih itu anggarannya 120 triliun. Maka kalau ke Surabaya ya mungkin bisa kali 5, kurang lebih 900 triliun jadinya. Dan ini siapa yang bayar? Seluruh Indonesia kan, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Papua yang bayar juga gitu melalui APBN. Tetapi untuk pembangunan yang Jawa sentris sekali gitu, Jakarta Surabaya, arogan sekali program ini. Sementara orang di Biren, Langsa, Tigli, Aceh, di Palembang, di Papua, di Manado itu bahkan jalan umumnya pun masih banyak yang berlubang-lubang gitu. Ini sangat Jawa sentris sekali. Nah, yang ketiga ini menunjukkan bahwa memang ini bukan Jakarta-Bandung itu bukan program untuk transportasi, karena memang orang juga nggak nyaman naik kereta api cepat nggak sampai ke tujuan. Tetapi memang ini program real estate, properti gitu.
Nah ini yang mudah-mudahan para anggota DPR bisa menyetop teknik menghindar dari investor maupun para pengelola kereta api cepat ini, karena mereka tahu atau bahasa sederhananya kalah malu dengan program mereka yang Jakarta Bandung ini hitung-hitungannya nggak masuk. Bikin aja janji baru sampai Surabaya gitu. Terima kasih. Ini seru ya, ini banyak pendapat yang berdasarkan pandangan pribadi dia. Gimana harus membayar? Ini angka hutang yang luar biasa. Coba kita buka mata. Dunia ini, suatu negara, suatu bangsa tidak akan maju tanpa pembangunan infrastruktur. Ini proyek strategis yang sangat penting. Transportasi itu ya harus dilihat secara makro dan panjang. Nggak ada pembangunan infrastruktur yang BEP dalam sekian tahun. Di dunia ini bangun kereta cepat nggak ada yang untung. Cuma jalur Beijing Shenzhen itu yang hanya untung karena tingkat penumpangnya tinggi sekali. Jadi selain itu semua subsidi, nggak ada yang untung. Ya harus dilihat semua terkoneksi ya. Ini Jakarta Bandung ini hanya sepenggal, cuma 142 kilo. Harus dilihat sampai ke Surabaya ya. Surabaya nyebrang ke Bali, Bali mau bangun LRT. Kemudian nanti Trans Sumatera nyambung, interkoneksi terjadi, biaya transportasi murah. Itu yang menekan inflasi. Matanya harus dilihat dari helikopter, dari atas ya. Kalau ngelihat dari diri kita, waduh utangnya gede, ini punya ambisi pribadi segala macam, ya boleh lah kita punya prediksi, tapi ya mesti belajar dari bangsa lain. Menurut saya begitu. Ini bagus sekali, dilanjut. Makasih. Saya setuju yang sama Goni barusan. Pembangunan udah sampai di mana masih di orang larang-larang itu. Aduh gimana sih itu. Saya setuju lah dengan yang lanjut Kak Jokowi. Terima kasih. Jadi kita harus melihat dari helikopter view ya. Gitu. Kalau memang kita lihat dari pendapat pribadi, oh itu rugi apa semua. Tapi kalau secara keseluruhan kita harus membangun interconnectivity. Memang Surabaya adalah jalurnya, karena Surabaya ini tetap ramai nih. Biarpun ibu kota pindah, tetapi bisnis tetap jalan antara Jakarta Surabaya. Jadi yang dikatakan Bapak itu benar, kita akan membangun interkoneksi Jawa, Bali, Sumatera gitu. Itu setuju saya. Gitu. Terima kasih. Ya emang kita butuh utang, betul. Ya, sama aja kita mau atau bentuknya butuh dana nggak? Butuh kan. Kalau kita nggak punya dana masih pinjam ke bank. Sama aja kan. Nah, prinsipnya gitu aja. Jadi jangan dilihat wah ini gede, siapa yang akan bayar? Yang akan bayar siapa ya? Pemerintah. Dari mana ya? Kita yang sebagai warga negaranya ya. Kalau ini proyek strategis nasional, kenapa kita nggak dukung sih gitu loh pertanyaannya, ya kan? Yang dibilang juga mungkin tadi habis dari sini ke mana? Ke Bandung, Surabaya, mungkin sampai Banyuwangi, mungkin nanti sampai Bali, sampai kemana lagi kan bisa gitu. Kenapa juga nggak lanjut ke Sumatera segala macam? Jadi jangan berpikiran sempit deh gitu loh. Jadi kita berpikiran panjang, ya kan? Bangsa ini mau maju atau stagnan hanya di sini doang gitu loh. Dengan opini-opini bahwa ini akan rugi, inflasi segala macam, siapa mau bayar segala macam. Aduh, hari begini Amerika aja yang begitu besarnya ada utangnya, sampai dia gagal bayar aja masih bisa hidup gitu loh, ya kan? Itu aja menurut saya sih, benar saya. Terima kasih. Kalau ada yang mengatakan itu hutangnya kita banyak, kenapa ya? Kok enggak ada yang mengatakan gini, jangan korupsi supaya kita bisa berhemat untuk bangun infrastruktur. Apalagi kebetulan di tahun depan kita itu pemilihan presiden dan caleg. Pilihlah caleg-caleg yang muda-muda, yang masih bersih. Kalau nanti korupsi, mencongkelnya itu mudah. Jadi jangan jadi bangsa itu pesimis ya karena hutang banyak. Bukan kan negara ini udah jatuh. Hutang itu tidak boleh lewat dari berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kereta cepat ini diperpanjang jaraknya, itu akan lebih murah nanti rakyat bayarnya, karena kalkulasinya banyak dibagi. Nah, itu beda. Pembangunan yang lebih panjang akan lebih
murah jatuhnya. Itu sudah diperkirakan oleh Pak Jokowi. Terus yang ketiga, dengan belajar dari kesalahan, kalaupun planning ini ditok saat ini, juga belum tentu 2 tahun lagi terlaksana. Kenapa? Karena kita juga harus mempelajari dari pembebasan lahannya seperti yang lalu di Bandung itu. Kan masalah itu sehingga membengkak juga akibat dari membengkaknya biaya-biaya investasi tanahnya, pembebasannya, dan sebagainya. Ribetnya kita ini kan paling ribet kalau untuk pembebasan lahan. Nah, hal-hal seperti ini kan kita juga harus belajar dari situ, sehingga preparation itu harus. Ya pasti FS-nya nanti itu kalau kita takut, minta dipublikasi dong. Kenapa enggak? Kan kayak gitu. Dan ini kan bukan cuma beli kue, tapi investasi untuk jangka panjang kalau mau jadi negara maju. Makasih. Mau kasih komentar, saya nggak setuju sama sekali ya. Kenapa mesti kereta api cepat? Itu penting tapi bukan tidak mendesak. Apa pada nggak tahu tuh ya? Termasuk Jokowi itu ngerti apa enggak kayak gitu. Di NTT tuh banyak yang miskin sama yang bodoh tuh. Di Papua segala macem, Mentawai. Itu gimana? Kalau sekarang bikin kereta api cepat, kayaknya wah, ya konsentrasinya di Pulau Jawa, yang nikmati orang-orang Jawa. Makanya ya penting banget nih, yang ada malah jadi lahan korupsi sana sini. Jadi udah beberapa dekade memang orang-orang di Pulau Jawa nih dimanjain kayak gitu loh. Benar-benar tidak adil. Tidak perlu Indonesia maju tuh tidak perlu, karena memang dari Undang-Undang Dasar 45 juga nggak ada yang nyuruh kok Indonesia jadi maju. Yang disuruh adalah Indonesia menjadi masyarakat itu adil, makmur dan sejahtera, itu aja. Jadi jangan sok-sokan deh. Makasih. Kalau dari Jakarta ke Bandung aja butuh dana 120 triliun membangun kereta cepat, maka Bandung ke Surabaya itu bisa butuh tambahan 700 sampai 800 triliun. Nah bayangkan kalau itu dengan kejernihan berpikir dan hati nurani dibuat untuk mencukupi kebutuhan rakyat Indonesia melalui membangun tempat-tempat pelelangan ikan, sehingga nelayan itu ada tempat kulkas esnya yang besar yang disediakan di setiap TPI yang bisa disewa. Kemudian begitu juga dengan pembangunan pabrik-pabrik pupuk, sehingga produksi pertanian itu bisa lebih baik karena pupuknya murah gitu. Itu akan membantu rakyat secara menyeluruh, dan tentu katakanlah dari 800 triliun itu banyak titik pelabuhan untuk nelayan yang bisa dibangun tempat ikannya gitu. Begitu juga dengan pupuk itu bisa dibangun di Papua atau di Kalimantan dan Sulawesi. Nah oleh karena itu saya pikir memang kalau ada yang mengatakan ya selentingan bahwa kadang-kadang rencana strategis nasional itu adalah titipan, itu bisa terjadi. Terima kasih. Ya, mengenai wacana perpanjangan kereta cepat saya sih kurang setuju ya, karena menurut saya dengan jalan tol Trans Jawa yang sekarang udah cukup panjang itu udah lebih dari cukup saya pikir. Menurut saya lebih baik dana yang ada dialokasikan untuk pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan dan mutakhir, mungkin tenaga nuklir ya. Itu aja sih. Iya. Ya, kalau bangun kereta cepat sampai Surabaya atau integrasi seluruh Pulau Jawa, setujunya sampai 3. Jadi kalau hanya sampai Bandung, kan dikhawatirkan itu karena terlalu pendek, sehingga pengembalian modal atau keuntungannya itu agak lambat. Terus Jawa namanya 60% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa dan pusat bisnis juga di Pulau Jawa dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, ya itu memang wajib dibangun.
Namun karena sudah berpengalaman satu kali, sehingga kalau bisa bangunnya lebih banyak kandungan lokalnya, terus transfer ilmu pengetahuannya, sehingga modal yang untuk pembangunannya lebih murah, lebih rendah, kualitasnya tetap bagus, lalu lebih cepat gitu Bu. Demikian, terima kasih Bu. Terima kasih, selamat siang Pak Budi. Yang lainnya silakan 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Kalau saya punya pendapat sih ya, kita kan ya kalau kita dengar di radio kan ada pro, ada kontra. Bangsa ini kan mesti ada pembangunan, ada kemajuan, ikuti perkembangan zaman. Ya kita nggak bisa ikut setuju atau tidak setuju. Itu pemerintahan kan ada orang ahlinya, ada akuntan gimana perlu nggak gitu, sesuai perkembangan zaman, ekonomi mana lebih cocok. Ya kalau perlu ya kita bangun, ya nggak. Kalau nggak perlu ya jangan. Jadi kalau dengerin di masyarakat pasti banyak nggak setuju, apalagi orang yang tidak cocok sama Jokowi. Ya nggak, jadi negara ini nggak jalan, jadi bantet. Ini kereta cepat wus babasan ini. Jadi kembali lagi katanya mau bangun lagi sampai Surabaya. Kita kembali lagi, Halim Padalarang itu siapa yang mau naik? Harganya wow, wus juga. Rakyat kalau nggak senang-senang, kalau nggak ada kepepet betul, nggak akan mereka naik. Ya kembali lagi, Bapak Presiden bilang katanya tidak ada berbicara untung ruginya. Oke, tidak ada berbicara untung ruginya. Sekarang jangan negara yang dibebani dengan anggaran APBN. Kembali lagi, coba ditimbang kepentingannya apa, tujuannya apa untuk kondisi sekarang ini. Rakyat kita tidak mendesak yang kayak gitu-gitu. Banyak kebutuhan kesejahteraan rakyatnya harus diperhatikan. Abaikan saja dulu lah. Sudah banyak kita ini yang sia-sia, amburadul semuanya ini. IKN lah, kamu Surabaya lah. Nggak tahu yang Jakarta, Padalarang Bandung ini, Halim Bandung ini, balik modalnya kapan? Uang rakyatnya itu kapan balik juga, bingung kita ini. Mau bangun lagi bagai angan-angan Jakarta Surabaya. Jadi kembali lagi, cobalah, jangan rakyat dibebankan semuanya ini dengan ongkos segitu, nggak akan. Kecuali kalau kita pengusaha, kita mendesak betul, memang bisa kayak begitu. Tapi kalau kita hanya untuk santai-santai apa enggak, mereka berhitung lagi lebih baik mereka naik mobil lebih murah bersama-sama. Jadi kembali lagi, jangan kita bergaya-gaya lah. Kita juga di ASEAN kita yang katanya yang udah duluan ya, Asia Tenggara paling nggak tahu lah itu katanya, saya di media kaca. Ya, jadi jangan kita beranggapan kita yang paling hebat, kalau kita paling hebat paling ini, kita cuma utang-utang aja. Rakyat yang dibebani sampai anak cucu kita yang bayi baru lahir itu akan menanggung utangnya. Kembali lagi saya bilang, coba lihatlah founding father kita ini sekarang, melihat saja itu dengan pengelolaan negara ini, rakyatnya belum apa-apa tapi berangan-angan sudah tinggi dengan beban yang ditimpakan oleh rakyatnya ini. Jadi kembali lagi, kalau mereka berutang-berutang, mereka yang menanggung nggak apa-apa. Ini dibebankan negara, dibebankan ke anak cucu kita sampai kapanpun kita nggak akan selesai nih utang-utang kita. Udah banyak yang pro dan kontra. Ini sebelum saya juga penelponnya kayak begini, kelihatannya kontra ya, takut utang ya. Tapi kalau mau menjadi negara yang maju, ini mungkin salah satu kebanggaan yang bisa kita buat anak cucu sih sebetulnya kalau menurut saya. Ya memang kereta cepat ini masih ada beberapa kelemahan lah, seperti LRT gitu ya. Jadi kalau menurut saya diteruskan aja, memang nantinya juga akan ada pemerataan, juga mobilitas jauh lebih baik. Jadi sebetulnya tadinya saya pikir ini semua mungkin mayoritas lebih mendukung ya adanya kereta cepat di negara kita, tapi nyatanya saya mendengar juga dari opini-opini yang barusan juga, takutnya ini nggak tahu deh antara benci sama
Palestina atau benci sama rejim yang sekarang atau tidak kebagian proyek, jadi ngomongnya seperti itu. Tapi yang lebih pasti lah, topik kayak begini juga kalau kita bicara bisnis opinion sih nggak terlalu lah. Mungkin yang lebih hot kita bicara lagi tuh pengaruh daripada racun cyanida yang membunuh. Ya, saya mau mengkritisi aja Bapak yang itu kalau selalu in di dalam ini tuh negatif aja sama pemerintah gitu loh. Saya yakin Bapak ini orangnya mas pesimis banget hidupnya ya. Dia nggak ngerti soal kereta cepat, jangankan kereta cepat gitu, capung terbang juga dia nggak ngerti kayaknya, gitu loh. Efek domino kapital ekonomi yang akan terjadi dengan kereta cepat itu sangat dahsyat, akan merubah ekonomi Indonesia. Negara-negara luar akan melihat bahwa Indonesia itu sudah maju di bidang transportasi, sehingga investasi pasti masuk karena mereka tahu infrastruktur kita sudah membaik. Itu efek dominonya, dan harga apa yang dibayar itu akan melebihi dari harga kereta cepat. Pesimis mengikuti perkembangan teknologi, nggak percaya sama internet. Sekarang internet jadi mata pencaharian kita. Terima kasih Pak Seven. Jadi ya mengenai kereta cepat ini jangan semata-mata hanya melihat mengenai biayanya yang disampaikan tadi Bapak yang sangat pesimis begitu. Kita harus melihat secara keseluruhan. Karena kalau Pak Jokowi ini hanya disebutkan membuat proyek yang bernilai tinggi, mahal dan sebagainya, kita juga mesti ingat apa yang dicapai oleh Pak Jokowi. Contohnya seperti misalnya Freeport. Freeport itu dulu kita hanya dapat 9% selama berpuluh-puluh tahun. Sekarang kita sudah dapat 51%. Itu sudah berapa? Bisa untuk biaya membuat berapa puluh kereta cepat ke depannya. Itu pertama. Kedua, dengan kereta cepat itu akan menjadi alternatif para penumpang yang Jakarta-Surabaya. Kalau sekarang Mbak ya, kita lihat banyak penerbangan-penerbangan itu yang penerbangan budget yang biaya murah. Itu kan mengandung resiko. Kalau ada kereta cepat, mungkin budget air itu akan ditinggalkan oleh mereka karena biaya kereta cepat ini mungkin tidak terlalu mahal. Itu menjadi alternatif. Jadi memang selain menjadi kebanggaan sebagai negara yang akan menjadi negara maju, kereta cepat itu sangat dibutuhkan. Kita jangan berpikir hanya jangka pendek, tapi kita harus berpikir 10, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan harus demikian, Pak. Ini dari yang ke Bandung aja 300.000 atau berapa ya? Berapa ini? 350.000. Itu deket aja udah semahal itu gitu. Kita banding sama tiket pesawat aja gitu ya. Kalau misalnya ke Surabaya berapa? Nah ke Bandung aja 300.000-an. Gimana ke Surabaya jauh begitu gitu loh. Jadi kalau mau tujuannya agar kita mengurangi pakai mobil gitu, saya merasa nggak tercapai ya. Kita hitungnya kalau 5 orang dalam satu mobil kali harga tiket itu udah lebih mahal ya. Mungkin lebih cepat, tapi saya merasa ini kayak tiket VVIP lah gitu loh. Kalau orang yang mau cepat, dan kalau dibandingkan dengan pesawat mungkin lebih murah pesawat gitu loh. Jadi tujuannya itu untuk kepentingan VVIP atau banyak orang gitu loh. Apakah bisa tercapai gitu loh. Karena kan tujuannya bukan buat umum ya, tapi untuk keuntungan gitu loh. Oke, gitu aja Mas. Pada prinsipnya sih kita nggak anti pembangunan ya Mbak. Baik-baik aja kamu disambung ke Surabaya kereta cepat. Tapi yang ada aja sekarang masalahnya banyak Mbak. Kalau mau disambung ya kitanya lebih baik lah, lebih teliti gitu. Karena kita udah ngalamin kerugian besar, pembengkakan ya, jaminan APBN yang semula tidak ada dalam perjanjian awal gitu. Saat ini kita udah kalah banyak kali zaman sekarang. Dibatalkan kita juga udah rugi, diteruskan pun kita masih harus rugi. Jadi kalau mau dilanjutkan oke-oke aja, tapi dikaji dulu lebih teliti supaya kita nggak terlalu terbebani lagi. Gini, kita kan dari 80 triliun menjadi 130 dan sisanya harus kita tanggung itu Mbak, sampai cucu kita. Terima kasih. Saya sangat setuju. Kenapa saya setuju? Tidak semua orang rakyat Indonesia itu menikmatin yang apa dibangun tersebut, begitu loh.
Nah, apalagi ke sana dengan cerita begitu tentang utang dan utang. Memang benar utang itu dibayar, tapi kita kan nggak tahu perkembangan kurs uang. Terus saya ingin menambahkan sedikit bahwa saya dari sesi pertama tadi ada yang berpendapat bahwasanya Indonesia itu bakal bisa bangun ini itu tanpa korupsi. Benar, bagus. Tapi kan pihak korupsi masih banyak, belum teratasin. Nah, berarti uang negara masih kesedot ke orang-orang korupsi. Sedangkan ini bisa bangun, uang dari mana? Nah, nanti kalau terjadi lagi pembangunan mungkin beban gitu loh. Ya ada bagusnya juga sih di ini jalan dulu lah gitu. Begitu clear, mantep, kayak anak baru lahir udah bisa jalan, baru bikin anak lagi. Begitulah kira-kira. Saya punya pandangan ya, kalau bangsa ini mau maju, tidak korupsi, semua nasionalis, tidak hanya Jakarta, Surabaya, bisa seluruh Indonesia, antara pulau semua, kalau memang bangsa ini punya kemauan keras, tidak dipandang rendah oleh bangsa lain, bisa antar pulau. Kita lihat Tiongkok ya, Hong Kong, Shenzhen, 35 kilo, itu bisa semua. Coba bangsa ini mau nggak? Kalau nggak mau ya susah. Jadi istilahnya jadi bangsa Banten. Terima kasih. Kalau menurut saya ya, Indonesia ini kalau memang mau maju, jangan bisanya nyinyir doang. Saya kasih contoh satu aja, pada kita bangun Jakarta Bandung, yang nyinyir itu para elit pun, kalau yang nyinyir orang bawah, ya maklum. Tapi yang nyinyir para pakar, para elit, para akademisi, nyinyir itu lucu. Nyinyirnya cuma gara-gara yang membangun Pak Jokowi pilihnya China. Padahal itu membangun dan didapatkan dengan syarat ahli teknologi. Jadi Pak Jokowi itu sudah memberikan kita one step pikirannya ke depan, sudah bahwa nantinya Indonesia terus menguasai teknologi daripada Ya, kalau menurut saya itu harus dipertimbangkan kembali ya. Pertama, pertimbangkan dari keuangan. Ini ibaratnya seperti kita punya rumah, mau bangun lift. Kalau nggak pakai lift, naik tangganya perlu waktu 3 menit. Tapi kalau pakai lift cuma perlu waktu paling nggak sampai 1 menit nyampe ke atas lantai 3 atau lantai 4 kan begitu. Tapi kan bangun lift ini kan pakai uang, pakai listrik besar. Ya seperti itu juga seperti bangun Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya lah. Kalau udah Bandung udah terjadi ya sudah. Itu pakai uang besar, nanti hutang lagi. Kita lihat sendiri lah kantong kita. Kalau cukup boleh bangun, kalau nggak cukup ya tunggu dulu sampai cukup baru bangun. Dan lagi ini akan bertabrakan dengan pesawat terbang, Bu. Kita mesti berpikir lagi, sekarang aja pesawat terbang carinya dihemat-hematin, sampai kadang-kadang perawatannya kurang, terjadi pesawat jatuh lah, amit-amit ya. Terjadi lagi misalnya yang kemarin itu pesawat mati lampu berapa jam. Nah yang seperti ini kan karena mau menghemat biaya supaya bisa bersaing. Nah sekarang kalau bersaingnya sama kereta cepat, nanti jadi kalah lagi harganya. Lalu bagaimana itu pesawat mau bagaimana? Jadi harus banyak yang dipikirkan, bukan cuma pikir gengsi aja. Sekarang kita sudah keren lah, sudah gengsi. Kita adalah negara pertama yang punya kereta cepat di ASEAN. Ya sudah, oke, jangan ditambah-tambahin dulu. Kita kantongnya dulu diisi. Itu aja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.